Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang paham progresifme dalam filsafat pendidikan yang beranggotakan 1. Nadia Andriani, Naila Firda Faradila, dan saya Najwa Putri Aryani. Pandangan tokoh yang pertama William James. 11 Januari 1842 sampai 26 Agustus 1910. James menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, John Dewey 1859 sampai 1952. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Yang ketiga, George X. Telle, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, Frederick C. Neff. Para tokoh tersebut memiliki pendapat bahwa manusia memiliki perubahan karena faktor lingkungan sekitar dan dengan adanya kemampuan manusia. Prinsip-prinsip 1. Anak-anak dibiarkan bebas berkembang secara alami. Kurikulum 13 menginginkan anak-anak atau peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang konvergensi serta dapat berkembang secara alami. 2. Perhatian didorong langsung pada pengalaman karena ini dianggap sebagai pendorong yang paling baik dalam pengajaran. Pengajaran dalam kurikulum 13 berubah dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pembelajaran verbal yang sifatnya satu arah antara guru dengan murid merubah menuju pembelajaran berbasis pengalaman yang bersifat aplikatif. 3. Guru harus menjadi seorang narasumber dan seorang pembimbing dan mengarah dalam aktivitas pembelajaran. Guru dalam filsafat pendidikan progresisme diposisikan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarah dan narasumber dalam aktivitas pembelajaran. Guru tidak boleh menekankan dan bertindak otoriter yang seakan-akan posisinya lebih tinggi daripada murid. 4. Sekolah progresisme seharusnya menjadi sebuah laboratorium bagi reformasi pendidikan dan tempat untuk bereksperimen. Sekolah bukanlah tempat formal yang mengekang anak-anak atau peserta didik untuk mengajarkan segala hal. Sekolah bagi progresisme adalah tempat belajar, bermain, bereksperimen agar pengetahuan dan bakat anak mampu tumbuh serta berkembang secara progresif. Perkembangan progresivisme dari abad ke-20 sampai sekarang. Progresivisme adalah aliran dalam pendidikan yang muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan pendidikan tradisional yang otoriter. Ini berakar dari semangat pembaharuan sosial di awal abad ke-20. Aliran progresivisme di Amerika Serikat juga terinspirasi oleh aliran Eropa. Teori psikoanalisis Freudian dan pemikiran John Dewey. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sering disebut instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Aliran progresivisme ini berkembang pesat pada abad ke-20. Aliran ini dipengaruhi oleh tokoh filsafat pragmatisme seperti Charles Spurgeon, William James, John Dewey, dan Francis Bacon, serta tokoh filsafat kebebasan politik John Locke dan J.J. Rousseau. Pemikiran Johann Heinrich Pestalozzi, Sigmund
Sigmund Freud dan John Dewey menjadi inspirasi bagi aliran ini. Pestalozzi menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan semua aspek anak, sedangkan Freud mengusut asal-usul penyakit mental dari masa kanak-kanak. Paham progresisme terhadap pendidikan. 1. Anak sebagai subjek didik. Penekanan progresisme adalah pada proses pengembangan anak. Progresisme sangat menekankan pendidikan harus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Peran guru sebagai fasilitator. Guru dalam aliran filsafat pendidikan progresisme jelas bukanlah sosok yang otoriter. Peran guru lebih sebagai fasilitator bagi para murid atau peserta didik agar peserta didik mampu mengeluarkan minat dan bakat. 3. Kurikulum yang terintegrasi. Kurikulum yang baik harus mencerminkan miniatur masyarakatnya. Kurikulum harus dapat mengembangkan minat maupun kemampuan individu sebagai individu mampu berperan secara aktif baik di lingkungan sekolahnya maupun di masyarakat. 4. Memunculkan pendidikan karakter. Progresivisme juga menurut peneliti juga mengembangkan pendidikan karakter di dalam model berpikirnya. Anak menjadi subjek didik sehingga akan menjadi sosok yang vital di dalam dunia pendidikan merupakan alasannya. 5. Pemahaman mengenai pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dipahami sebagai bekal yang menentukan arah serta tujuan pendidikan. Pendidikan secara alami mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan berubah serta zaman yang juga berkembang. Progresivisme adalah aliran yang menekankan dalam pendidikan bukan hanya pemberian pengetahuan peserta didik, melainkan dengan kegiatan yang melatih mental, pikiran secara detail. Di dalamnya, peserta didik akan mempunyai jiwa keterampilan dan dengan mudah memperkenalkan diri dengan lingkungan sekitar. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan memerlukan paradigma yang jelas, guna dijadikan dasar dalam penetapan tujuan yang ingin dicapai. Banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan acuan sebagai landasan, di antaranya adalah aliran progresivisme yang masing-masing memiliki karakter dan ciri tersendiri, muncul pada abad ke-19, namun baru berkembang pesat di awal abad ke-20. Dalam pendidikan, progresivisme menekankan pendidikan demokratis, menghargai potensi anak, dan memposisikan guru sebagai fasilitator.